Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fahmi Fathur Syadi Satria Hamdani. Saya dosen di program studi Ahwal Syahsiyah, mengampu mata kuliah Ilmu Falak 2 yang berkaitan tentang penetapan awal bulan Hijriah dan juga penentuan gerhana praktis. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan terkait rancangan pembelajaran studi EPS mata kuliah Ilmu Falak 2. Terkait deskripsinya juga, mata kuliah ini membahas tentang teori penentuan awal bulan Komariah dan juga penentuan gerhana, mulai dari sejarahnya sampai juga pada perhitungannya sekaligus praktek pengamatannya di lapangan nanti. Jadi mahasiswa nanti tidak hanya bisa teori, namun juga prakteknya bisa diikuti di lapangan. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah Ilmu Falak 2 ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep penentuan awal bulan Hijriah dan juga penentuan gerhananya. Kemudian selain itu, mampu juga untuk mengoperasikan dan menjelaskan cara kerja instrumen falakiyah, mulai dari teleskop, ada juga mizuala, ada juga kompas, suntol, ada lagi yang lainnya Mizu Android, kemudian ada Sun Kibla, disusul lagi dengan aplikasi-aplikasi lainnya Google Earth, Stellarium dan sebagainya, bisa itu. Dan juga mampu menghitung dan menentukan awal bulan Hijriah dan gerhana. Ini juga nanti dibantu dengan alat-alat yang sifatnya praktis ya, dengan waktu yang singkat. Nah, bahan kajiannya diantaranya sejarah kadar Masehi dan Hijriah, konversi sistem penanggalan Masehi Hijriah dan juga Hijriah ke Masehi, kebalikannya, sistem penentuan bulan Qamar di Indonesia beserta kriteria masing-masing, kemudian sistem perhitungan awal bulan Qamar praktis dan penentuan praktis terjadinya gerhana. Buku referensi yang digunakan yaitu buku Ilmu Falak Praktis, penulisnya Ahmad Izzuddin dan juga Muhyiddin Khazin. Ada juga Mekalika Benda Langit, nih Pak Haryanto. Dan juga buku saya Ilmu Falak tentang menyelami manhaj dalam Al-Quran. Ini dalamnya membahas tentang definisi hilal, berikut dasar-dasar hukum yang ada dalam Al-Quran, dan juga disusul dengan hadis-hadis, berikut kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan bulan Hijriah di Indonesia. Nah, sebagai pendukung, silakan sebagai pendukung digunakan juga artikel yang berkaitan tentang bulan Komariah, diantaranya tinjauan Ilmu Falak terkait fenomena gerhana bulan penumbra terhadap kebijakan sholat gerhana pada ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Ada juga fikih sholat gerhana menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis gerhana dan wafatnya Ibrahim Ibnu Muhammad. Ini semuanya bisa diakses secara gratis, bisa di-download di Google Scholar dari saya sendiri. Nah, untuk metode pembelajarannya, selain nanti penyampaian dari ceramah, materi, nanti juga akan dibagi ke beberapa kelompok untuk masing-masing kelompok berdiskusi, semacam small group discussion. Nah, dan juga ada cooperative learning ataupun nanti ada metode pengayaan di lapangan ya, praktek lapangan dalam hal ini ruqyatul hilal dan juga pengamatan dari gerhana itu sendiri. Jadi bagaimana mahasiswa nanti diikutsertakan dalam penentuan awal bulan Ramadan dan juga awal bulan Syawal dan Hijriyah sebagai penentu puasa, mengakhiri puasa, dan pelaksanaan wukuf di Arafah atau ibadah haji. Nah, ini dalam interaction ya. Sedangkan untuk asesmennya, ada kuis, forum keaktifan, dan juga kehadiran, ada tugas praktek, UTS dan UAS. Nah, ini diambil seluruhnya, masing-masing untuk kuis 10%, untuk forum keaktifan 5%, untuk kehadirannya 5%, untuk praktek tugas, nanti praktek di lapangan dinilai juga, itu ada 10%, sehingga jika di total seluruhnya 100%. Jika UTS dan UAS masing-masing adalah bobotnya 35%. Itu terkait mata kuliah Ilmu Falak 2. Selanjutnya akan
menyampaikan salah satu tema pembelajaran tentang konversi sistem penanggalan Masehi ke Hijriah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di pertemuan ke-8 ya, jika melihat ke UPS. Tapi sebelum kita beranjak ke sistem perhitungan terkait awal bulan Hijriah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait hilal itu sendiri. Kan masih banyak dari masyarakat kita yang belum mengerti tentang hilal. Nah, sesuai dengan RPS dan juga kontrak yang kita sampaikan di awal, materi tentang perhitungan insya Allah akan dibahas setelah UTS, dan saat ini waktunya kita akan nanti belajar sebelum nanti ke perhitungan kapan kita waktu yang terbaik untuk meruqyat, kemudian posisi matahari, posisi bulan, azimutnya berapa, elongasinya berapa dari masing-masing ini. Nah, untuk dapat menentukan itu, kemudian hari kapan juga kita akan meruqyat, kita akan mengetahui terlebih dahulu konversi. Pentingnya apa konversi penanggalan Masehi Hijriah atau Hijriah Masehi? Karena kita akan menggunakan satu sistem perhitungan awal bulan Hijriah namanya epimeris hisab ruqyat, dan datanya itu perlu ada konversi dari data bulan ya, berarti kan kita akan melihat ke konversi Masehinya kira-kira Hijriahnya kapan. Nah, termasuk itu juga nanti kita akan mempelajari hisab urfi yang biasa digunakan oleh para pegiat falak untuk menentukan kapan sih sebenarnya waktu kita untuk meruqyat awal bulan Hijriah. Tapi di samping itu juga biasanya konversi penanggalan dari Masehi ke Hijriah juga ini digunakan untuk mengetahui, oh saya lahir di Masehi ini, kira-kira Hijriahnya kapan ya, itu bisa diketahui dengan menggunakan hisab urfi. Caranya mudah, kita nanti akan mempelajari beberapa data-data angka-angka konstan, yang itu mungkin harus dihafal ya oleh kita semuanya. Seperti tafawud itu apa? Selisih jumlah hari antara Masehi dengan Hijriah. Jadi kan sistem penanggalan yang adanya kan Masehi dulu ya, baru Hijriah. Jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah itu dengan Masehi bedanya berapa lama. Nah, itu nanti insya Allah akan kita pelajari bersama. Nah, teman-teman nanti akan saya share materi sistem konversi berikut data-data pentingnya. Ya. Nanti boleh setelah sesi pemaparan mungkin ada yang bertanya, atau mungkin di tengah-tengah juga nanti ada yang ingin bertanya, boleh ya semuanya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ini ada, nah, saya sudah menyiapkan materi terkait data penting dalam konversi penanggalan, sistem penanggalan. Ini kalau misalkan kita ingin melihat data-data pentingnya ada apa aja, ada 5 sebetulnya. Ini sudah saya rumuskan. Yang pertama ada satu daur. Satu daur itu dikenal juga dengan satu siklus, di mana posisi matahari, nah dia akan membutuhkan waktu untuk kembali ke posisinya semula, gitu, dengan background langit yang sama. Atau misalkan kayak gini ya, kalau kita bertawaf mengelilingi Ka'bah nih, atau kita mengelilingi gedung lari atau lapangan sepak bola, lari ke lapangannya sebelah kiri kita. Terus, nah kita untuk sampai ke titik semula, nah itu membutuhkan waktu berapa lama? Nah, dalam satu daur atau siklus Masehi itu dibutuhkan 4 tahun. Atau jika diharikan 1461. Kan kita ketahui satu tahunnya itu kan tidak
pas 365 hari tapi ada komanya. Nah, koma-komanya itu ketika digabungkan nanti akan ada yang namanya 1 hari yang penambahan di bulan Februari, kita kan dengan istilah kabisan. Nah, begitu juga 1 daur siklus hijriah. Ini dibutuhkan 30 tahun. Bedanya apa? Kalau Masehi ini berpatok pada peredaran matahari, sedangkan hijriah fokusnya pada peredaran bulan. Nah, seperti itu. Nanti saya akan coba beberapa di antara teman-teman mungkin untuk bisa kita akan bersama menghitung gitu ya, tanggal lahirnya. Boleh jika nanti kesempatan. Atau nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan untuk mengetes pemahaman saudara seputar hilal. Karena ini penting ya, kita tidak hanya pandai menghitung saja, namun ternyata yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan ilmu falak ini kepada masyarakat. Banyak kan pembahasannya kemarin tentang awal bulan, tentang awal arah kiblat. Banyak yang kita ukur, kemudian kita verifikasi kiblatnya salah, tapi akhirnya melenceng. Kemudian mau dibenerin, nggak mau lagi. Karena apa? Orang yang dulu sudah mengukur nih arah kiblatnya sudah benar, sudah pakai kompas. Padahal kalau misalnya kita menggunakan kompas kan perlu kalibrasi ya, seperti itu. Kemudian juga beberapa waktu lalu juga misalkan dalam terkait waktu sholat, kenapa di daerah X azannya lebih dahulu padahal sama-sama Bandung? Oh, ternyata dengan ketinggian tempat ini berpengaruh. Dan bagaimana PR kita semuanya ketika kita sudah mempelajari ilmu falak ini bisa menyampaikan pesan penting ini kepada masyarakat seperti itu. Nah, data penting ini yang harus kita hafalkan, 1 tahun Masehinya ada 365 atau 366. 366 karena kabisat. 1 tahun Hijriyah 354 atau 355 sama ya kalau ada kabisatnya. Nah, ini saya sampaikan tadi ada tafawud. Tafawud itu selisih antara Masehi ke Hijriyah. Kalau misalkan dalam bahasa Arab dikenal kufal khali kafahudiyanahu an kulli khain hubhu fasanahu. Tahun kabisat itu jatuh urutannya kayak yang ada titiknya. Fa, kha, ya, fa, ya, na, nun, nun lagi, kha, ba, fa, dan nun lagi. Semuanya jadi ada, kalau misalnya dikonklusikan, disimpulkan ada ini ya. 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29. Keperluan untuk apa? Nanti kita akan siap bersama ya di perhitungannya. Kita juga butuh data umur bulan, jumlah hari. 1 Muharram itu dalam hisab urfinya diberikan 30, 29, 30, 29 bisa meratakan. Meskipun nanti jika berkaitan tentang ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, kita perlu kepastian dalam mengamati hilalnya. Apakah disempurnakan bulannya ataukah sudah di hari esoknya itu bulan baru. Makanya biasanya kita rukyat itu di hari ke-29 ya. Kemudian bulan Masehi juga sama jumlahnya. Nah, kemudian saatnya kita akan mencoba nih praktek untuk konversi dari hisab urfi dari mana? Dari Masehi ke Hijriah. Kita akan coba. Ini saya ada sampaikan. Minimal kita menentukan hari dan pasaran terlebih dahulu. Kan ada legi, pahingpon, wage, kliwon. Ini kenapa kita poin ini? Karena masyarakat kita di Jawa masih menggunakan pasaran ini. Oke, kita coba ambil di sini 23 April 2021. Nah, maka jika kita rinci, nah itu berarti ada tanggal 23, bulannya bulan apa? Bulan 4, tahunnya 2021. Nah, tahun lengkapnya yang sudah dilalui ya, berarti kan 2021 menjadi 2020. Nah, inilah tahun lengkapnya. Kok bisa dikatakan tahun lengkap sama belum lengkap? Kan ini masih bulan April 2021-nya. Belum genap sampai 31 Desember. Kan gitu ya. Nah, jadi dalam perhitungannya kita mundurin termasuk bulannya juga. Karena masih tanggal 23 belum lengkap sampai tanggal 31 April, maka
ini masih dikatakan belum lengkap, sehingga ada 2020 tahun lebih 3 bulan, lebih 23 hari. Nah, kita saat ini akan coba dulu ya menentukan hari dan pasarannya. Lihat, ada kita bagi ke siklusnya terlebih dahulu. Langkah pertama ini saya beri nomor 1. 2020 ini dibagi 4 sama dengan 550. Ini siklusnya ya. Berarti ada 550 siklus. Satu siklusnya nanti dikalikan jumlah hari 1461. Sehingga didapati hasil 737.805 hari. Nah, ini untuk masih ngitung tahunnya. Kalau dalam Julian Day kan semuanya konversi ke hari ya. Nah, kalau ini cara yang sederhananya lagi. 3 bulan kelebihannya nih kita hitung. 3 bulan itu 90 hari. Lihatnya dari mana? Dari sini. Tuh ya. Januari, Februari, Maret. Nah, Pak, kita kenapa nggak pakai yang kabisa? Taunya dari mana? Kita lihat dulu. 2021, apakah bisa genap dibagi 4? Akan ada sisa kan ya? Kalau misalkan ada sisa, berarti dia bukan kabisat. Maka dia basito. Basito kan tahun pendek, kalau kabisat tahun panjang. Tahun panjang itu apa? Yang Februarinya itu 29. Ini sudah saya persiapkan data-datanya. Insya Allah di saat ujian juga akan saya lampirkan yang ini ya. Nah, balik lagi ke 3 bulan. Karena di sini tidak ada sisa tahun ya, maka dari tidak ada sisa, misalkan gini, 500, di sini kan ada 2020 bagi 4, 505. Kalau misalkan di sini 2021 bagi 4, maka dia akan sisanya itu nanti dijadikan berapa tahun. Berhubung ini tidak ada tahun, maka kita langsung lari ke bulan. 3 bulannya 90 hari, diambilnya dari sini. Ya, pakai not bagus nih. Nah, ini ya, yang 90 hari ini diambil dari mana? Dari sini. Yang ini ya. Kemudian 23 hari ini kita cantumkan langsung 23 hari. Sehingga jumlahkan 737.918. Nah, kita perlu koreksi ageng Gregorius ya. Kita kenal dari 5 Februari 1582, besoknya bukan tanggal 6 tapi langsung tanggal 15, sehingga perlu ada koreksi 10 hari. Tambah juga nanti setiap abad dari 1600 sampai 2020 ini yang habis dibagi 4 ya, yang tidak habis dibagi 4 berapa? 1600 bisa kan ya? 1700 nggak bisa, 800, 900, 2000 bisa, 2000 bisa, 2100 nggak bisa juga. Nah, berhubung kita 2000 masih 2020, nah, ada 3 tahun abad yang tidak bisa dibagi 4, maka jumlah harinya itu ditambahkan di sini. Sehingga perlu pengurangan hari, kita lihat 737.905. Ini setelah pengurangan anggaran Gregorius. Nah, kemudian kita lihat 737. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat ini ambil selisihnya. Oh, ini belum ada ya selisih tafawutnya ya. Ini sampai anggaran Gregoriusnya. Nah, kemudian kita kurangi dengan selisih tafawut. Mana ya? Sebentar, sudah saya berikan. Oh ya, ini ya. Kurangi juga selisih tafawutnya 227.16 hari. Maka sisanya 510.889. Ini cara yang terpentingnya. Menentukan harinya 510.889 bagi 7. Kenapa? Karena jumlah hari kan 7. Nah, ada sisanya. Bagaimana menghitung sisanya? Caranya kita mencari selisihnya. 72 yang ini, 72984 dikalikan 7 dibalikin sama dengan 510.888. Ada selisihnya berapa? Ini dengan ini. Selisihnya 1 hari. Nah, 1 hari ini kita bisa melihat, maka 23 April 2021 itu jatuh pada hari Jumat. Lihatnya dari mana? Permulaannya dihitungkan dari Jumat. Kalau sisa 2, maka dia Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau 0 gimana? Masuknya ke
nanti Kamis lagi gitu. Nah, kalau pasaran nanti beda. Lagi Pehing Pon Wage Kliwon. Kliwonnya 2 kali. Nanti ada sistem yang ini ya. Nah, ini nanti perlu teman-teman hafal juga. Nah, sedikit lagi menentukan pasaran 510 masih ini ya. Kan tadi bagi 7 itu untuk hari. Nah, kalau pasaran tuh karena cuma 5, legi Pehing Pon Wage Kliwon, maka baginya 5. Perhitungannya bagaimana? Sama. 102 177,8. Komanya ini kan kita hitungkan, tapi kita balik dulu. 102 177 dikali 5 sama dengan 510 885. Sisanya berapa? Ini dan ini. Ada 4, maka pasarannya sisa 4 berapa? Lihat di sini. Sisa 1 lagi Pehing Pon Wage, oh berarti masuknya ke Wage. Sehingga 23 April itu masuknya ke Jumat Wage. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ini sementara masih hari dan pasaran dulu ya. Boleh? Jika ada yang ingin tanyakan, Mas putar ini dulu nih. Nah, Assalamualaikum Pak, maaf izin bertanya. ya boleh. Apakah ada perhitungan yang lebih mudah dibandingkan metode yang tadi? Oh, ada. Kalau misalkan perhitungan yang lebih mudah, sebenarnya bisa kita manfaatkan software aplikasi. Kan sekarang sudah modern. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi data-data terkait konversi Masehi ke Hijriah. Nah, kenapa ini perlu kita pelajari? Supaya nanti ketika pengkonversian ini kita tahu asal-usulnya dari mana. Sekarang sudah ada praktis kan ya? Ada hisab praktis, data matahari, data bulan itu kita bisa lihat koefisiennya NASA juga. Cuman kalau termasuk untuk hijriah juga kapan kita untuk melaksanakan rukyat itu bisa juga kita lihat ke timeanddate.com itu ada jelas. Cuman karena kita berada di akademisi, nah kita perlu tahu nih bagaimana sistem perhitungan awal itu dari mana. Termasuk ini kita harus hafal. Muharram, Safar, Rabiul sampai Zulhijjah tadi. Sehingga nanti sebenarnya tidak ada yang sulit untuk dihafal ya. Kita cuma butuh data ini aja, 5 ini. Kalau udah ada, cuman sisanya kali bagi tambah kurang gitu aja. Ya pesannya nanti ini semakin banyak latihan kan semakin hafal. Nanti kalau misalkan teman-teman nemuin KTP, punya temannya, coba lihat KTP-nya. Saya cek, oh Anda bisa lihat, oh kayaknya Anda lahirnya tanggal segini, Wage ya, hari ini. Misalkan Selasa, Wage. Kok tahu? Nah, tapi jangan untuk merayu ya. Karena aku benar-benar mendalami tentang KTP-mu, jangan. Nah, jadi nanti teman-teman semuanya PR-nya tidak jauh untuk latihan ya. Untuk latihan nanti silahkan tanggal lahir saudara masing-masing itu dikonversikan ke minimal dulu ya ke hari dan pasaran. Data-datanya ini ya. Nanti akan saya share di e-kuliah. Jangan lupa ada forum dan juga kuis untuk melihat sejauh mana pemahaman saudara terhadap konversi sistem penanggalan dari masa hijriah dulu ya, minimal ke hari dan juga pasarannya. Pasarannya mulai dari Legi, Pehing, Pon, Wage, sedangkan hari dimulainya kalau ada sisa dari hari Jumat. Nah ini, ya, ini datanya insya Allah akan saya share. Nah, untuk tugasnya itu saja. Di pertemuan selanjutnya jangan lupa dipersiapkan tanggal lahir masing-masing untuk nanti dipresentasikan satu persatu ya, untuk melihat nanti kan kemungkinan di antara kita ada yang lahir tahun kabisat. Nah, nanti bagian perhitungannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Silakan dipersiapkan nanti, jangan lupa buat teman-teman semuanya tugas-tugasnya. Saya ingin nanya satu dulu. Nah, satu aja ya, saya tanya ya. Coba di sini ada Nurul Febrianti. Nurul. Iya, Pak. Oke, saya pengen bertanya, ini penting mungkin ya. Kenapa kita perlu
mengedukasi sejauh mana sih perlunya kita mengedukasi kepada masyarakat tentang hilal ini? Apa ada perbedaan? Menurut Nurul aja. Gimana tuh kalau ada pertanyaan nanya ke Nurul gimana ya kok bisa? Punten Bapak bisa diulangi, kurang kedengaran. Iya, oke. Kan Tanya ada masyarakat nih yang bertanya, kenapa suka terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan atau Lebaran? Gimana kira-kira jawabannya? Versi Nurul. Menurut Nurul sendiri, mungkin karena ketinggian mataharinya juga Pak, bisa dilihat dari situ. Nah. Kan pasti berbeda-beda ya setiap waktunya. Oh ya, oke betul. Nah, setiap lokasi itu akan berbeda penampakan hilalnya. Apalagi kita manjang ya, makanya termasuk di Saudi Arabia juga sekarang suka dikait-kaitkan dengan Indonesia. Boleh saja tidak apa-apa, cuman beda lokasi itu akan beda juga nilai bujurnya. Nah, nanti bagaimana kita bisa pesannya ya kepada masyarakat mengedukasi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami lagi sehingga nanti bukan mengedepankan perbedaannya tapi lebih kepada pemahaman terhadap dalil masing-masing yang digunakan. Mungkin itu saja yang kita pelajari, mudah-mudahan ya bisa difahami semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, diupload di e-kuliah yang sudah diberikan linknya. Ya, mudah-mudahan manfaat kita semuanya. Terima kasih untuk interaksinya semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi contoh proses pembelajaran mata kuliah ilmu falak. Untuk materinya yang berkaitan tentang konversi sistem penanggalan dari Masehi ke Hijriah dalam penentuan hari dan juga pasaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Fahmi Fathur Syadi Satria Hamdani mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.